Soal nomor 3, buktikan bahwa Y sama dengan A cos X ditambah B sin X adalah penyelesaian dari persamaan ini. Ya, kita coba lakukan lah, kita turunkan ini ya. Kita turunkan. Y ini kita turunkan. Berarti Y aksen. Y aksen X sama dengan turunan dari ini, turunannya cos adalah min sin. Minnya keluar sini berarti min A sin X ditambah turunannya sin cos. Keluar sana angka 1 berarti B cos X. Kita turunkan 2 kali Y double aksen berarti sama dengan turunannya sin cos, tapi tetap berarti min A cos X. Turunannya cos adalah min sin, tetap dari sin tetapi tandanya minus, berarti ini min B sin X. Ini adalah turunan kedua, yang ini. Sekarang kita lakukan aja, ini tambah Y, ini ditambah Y. Y aksen ditambah Y berarti sama dengan ini yang double aksen turunan kedua, saya tulis di sini min A cos X min B sin X. Terus ditambah Y. Y-nya itu adalah yang ini. Tambah A cos X ditambah B sin X. Yang ini yang Y. Ini cos sama cos, tapi satunya min A, satunya plus A, hilang. Ini sin sama sin, satunya min, satunya plus, hilang. Berarti saling menghilangkan, kalau begitu nilainya 0, sesuai dengan ini. Jadi sudah terbukti. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Selesaikan persamaan ini dengan kondisi bahwa X pada saat T yang sama dengan 0 sama dengan A, X sebagai fungsi dari T kalau T-nya 0 sama dengan 0. Ingat, ini adalah fungsinya adalah fungsi Y, kemudian variabelnya fungsinya Y sebagai fungsi dari T. Ini buktinya ini T, bahwa berarti kita misalkan bahwa X itu sama dengan E pangkat alfa T. Kapan T ya, karena ini T, X. Oke. Kita sudah tahu bahwa kalau ini kita turunkan pasti dx kuadrat per dt kuadrat, d2x per dt kuadrat, berarti ini turun 2 kali alfa kuadrat kali E pangkat alfa T, yaitu sama dengan alfa kuadrat dari X. Kalau kita masukkan ke sini, bawa ke sini ya, maka alfa kuadrat X ditambah omega kuadrat X, fungsi dari T-nya nggak saya tulis, sama dengan 0. X-nya keluar, berarti alfa kuadrat ditambah omega kuadrat sama dengan 0. Maka alfa sama dengan plus minus, ini kan, ini jadi min karena di akar, berarti jadi I, omega. Alfanya sudah ketemu omega. Sekarang kita masukkan syarat batas untuk mencari. Oh, belum ya, ini masih alfanya aja. Dengan demikian, yang namanya X tentu saja adalah X sama dengan C1 kali E pangkat plus I omega T ditambah C2 kali E pangkat min I omega T. Kita akan cari C1 sama C2 berdasarkan syarat batas. Syarat batas pertama. Tapi sebelum syarat batas kita ketemu E pangkat I, ya kita selesaikan dulu. Gimana kalau kita ketemu pangkat I kayak gini? Nah, kita pakai teoremanya Euler. Teorema Euler, yaitu bahwa E pangkat I theta, E pangkat plus minus I theta itu sama dengan cos theta ditambah plus minus I sin theta. Ini ada I, ada T, berarti omega T itu kayak theta di sini ya. Nah, sekarang persamaan ini X berarti tentu saja sama dengan C1, yang ini kita uraikan dulu pakai teorema Euler, yaitu sama dengan cos omega T ditambah, karena ini plus I sin omega T. Itu baru yang sini. Masih ditambah lagi C2 dengan cara yang sama, berarti ini cos omega T dikurangi karena ini minus I sin omega T. Nah,
ini cos. Berarti digabung. Jadi berarti sama dengan C1 ditambah C2 kali cos omega T. Ini sin. Berarti digabung. IC1 dikurangi IC2 sin omega T. Sebut saja C1 sama C2 itu adalah sama dengan C3. Berarti ini C3 cos omega T ditambah ini menjadi C4 sin omega T. Nah, sekarang kita baru masuk syarat batas. Kalau kita masukkan X-nya ini sama dengan A katanya. Kita masukkan T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 0, 0 kali omega itu 0, cos-nya 0 itu 1, berarti sama dengan C3 ditambah. Omega kali T itu 0, karena T-nya 0, sin-nya 0 itu 0, 0 kali C4 berarti 0. Kalau begitu, dari sini jelas C3 sama dengan A. Ada ya? C3 sama dengan A. Dan C4-nya berapa? C4 belum ketemu. Tapi coba kita turunkan ini. Turunan pertama, kalau dimasukkan ternyata nilai sama dengan 0. Ini kalau diturunkan, kan X sudah ketemu ini. Kita turunkan berarti X aksen, cos turunannya sin, min sin. Berarti ini min C3 sin omega T ditambah turunannya sin cos, berarti C4 kali omega, sinnya belum ditulis, cos omega T. Sekarang kita masukkan syarat batas. Kalau T-nya sama dengan 0, ternyata ini nilainya 0. Berarti 0 sama dengan T-nya 0. 0 kali ini omega 0. Sin-nya 0, 0. Berarti ini 0. Ditambah T-nya 0. 0 kali omega sama dengan 0. Cos-nya 0 itu 1. C4. Udah ketemu ya? Lalu, waduh, ini kok ada yang salah. Bentar. Turunannya tadi mana? Turunannya ini salah. Ini coba kita hapus. Ini ada yang omega yang harusnya keluar. Bisa. Oke, kita ulangi lagi. Kita buat turunannya. X turunannya berarti turunannya dari ini, W-nya kan keluar. Cos turunannya sin, min. Berarti min C3 omega sin omega T. Terus ditambah. Turunannya sin berarti cos. Tapi ini harus keluar. Berarti omega C4 kali cos omega T. Sekarang kita masukkan T-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0, 0 kali ini 0, sin-nya 0, 0. Ini berarti 0. 0, yang ini sama dengan yang sini 0 ditambah. Cos-nya, T-nya 0, 0 kali omega 0, cos-nya 0, 1. Berarti ini 1 kali ini. Berarti omega C4. Berarti berapa ini? C4-nya. Maka C4 sama dengan 0. Loh, bukankah bisa saja omeganya sama dengan 0? Kalau omega ini 0 terus, maka rusak persamaan yang atas tidak terpenuhi. Yang ini tidak terpenuhi. Yang lainnya juga terpenuhi, maka mau tidak mau yang 0 adalah C4. Kalau C4 sama dengan 0, maka berarti persamaannya yang namanya tadi X tentu saja adalah sama dengan C4-nya 0, berarti C3 sama dengan A kali C3 cos, ya cos ya, C3 cos omega T. Berarti inilah persamaan yang dimaksud. Oke, dah.